basically kita kalau 25 tahun nggak terlalu berasa, tapi udah menginjak angka 3 tuh, udah 30-an, wah itu udah mulai tuh melambat. Apalagi misalkan udah pasien aku yang udah 40, wah 30 mah udah nggak ada apa-apa, yang 40 lebih susah lagi. Hai, kita bertemu di Sonora Beauty ya, dan pada malam hari ini kita membahas mengenai menjaga berat badan dan juga imun selama PPKM. Ayo, siapa yang merasa ketika PPKM berat badan kok makin naik ya, gitu kan, karena di rumah terus. Hai, Dokter Adelina. Halo Ra, apa kabar? Kabar baik dok, sehat. Dokter gimana? Alhamdulillah sehat. Baik Gimana dokter, nih Ra? terima kasih sekali loh waktunya sudah mau bergabung dengan kami di Sonora Beauty ya. Yes, iya, Iya, dokter, ini yes. tema pada malam hari ini ya dok. Ini tuh seperti curhatan banyak orang gitu ya dok ya. Asli banyak banget Karena yang dengan mengeluhkan abis PPKM ini tuh banyak munyah ya katanya. karena kan di rumah aja, Heeh. bawaan tuh scrolling gitu kan, pesan apa ya? Gojek ya kan mana promo Nah, banyak banget kan? nah itu akhirnya nggak sadar loh. Kok begitu mau pergi, kok celananya nggak muat gitu kan? Iya, Berat badan naik. Nah, naik betul. sebelum ke sana, sebenarnya pengen nanya nih dok, untuk berat badan ini kenapa sih sebenarnya faktor-faktor apa yang membuat berat badan itu tidak terkendali? Kadang-kadang kita tuh nggak bisa mengontrol gitu. Loh, kok naik gitu? Loh, kok turun gitu? Sebetulnya proses berat badan naik yang tidak stabil seperti itu, sebetulnya itu adalah proses pengenalan diri kita sendiri gitu. Gimana tahu nih kita kapan berat badan kita akan naik, kapan berat badan kita akan turun. Itu tergantung dari diri kita sendiri sebetulnya. Nah, kadang pasien banyak beberapa orang yang nggak tahu tuh caranya. Gimana sih caranya? Kok kayaknya dulu waktu muda kok puasa sebentar langsung kurus. Kenapa kok sekarang udah berusia bertambahnya umur kok berat badan kurang stabil ya, nggak kayak dulu ya. Ya seperti itu. Dulu makan Nah, itu kan nasi nggak naik-naik beratnya gitu iya. kan, sekarang makan nasi dikit tambah. Nah, itu dia. Kita harus tahu perkenalan bahwa oh ternyata bertambahnya usia itu metabolisme kita akan semakin melambat. Otomatis Ya. kita harus melakukan banyak hal lagi nih, nggak kayak muda lagi. Karena kita kalau muda kan puasa sebentar aja atau diet sebentar aja berat badan udah turun. Kalau sekarang kita harus ekstra Betul. lebih lagi gitu karena metabolisme kita yang sudah melambat itu gitu. Nah, juga selain olahraga, kita juga harus memilih makanan-makanan yang memang nggak kayak dulu lagi karena metabolisme kita yang melambat, otomatis kita gampang banget terjadi yang namanya penumpukan lemak di dalam tubuh. Jadi pilihlah makanan-makanan yang memang gampang lah untuk kita bakar, ibaratnya seperti itu gitu. Nah, sebelum ke makanan-makanan yang mudah dibakar dok, tadi dokter tuh sempat menyebut mengenai metabolisme. Sebenarnya pada usia berapa sih metabolisme tubuh itu mulai kurang bersahabat gitu, mulai agak susah nih diajak kerjasama dok? Iya, biasanya setelah umur 25 tahun sih. Basically kita kalau 25 tahun nggak terlalu berasa, tapi udah menginjak angka 3 tuh, udah 30-an, wah itu udah mulai tuh melambat. Apalagi misalkan udah pasien aku yang udah 40, wah 30 mah udah nggak ada apa-apa, yang 40 lebih susah lagi katanya gitu, karena bertambahnya umur gitu. Berarti Itu akan umur terjadi lagi. di late 20s kayak 25, 26 itu sebenarnya udah warning ya. Sudah warning mulai itu, harus menenangkan. udah betul. Jadi kita harus mulai milih-milih lah. Tapi untungnya sekarang sih kayaknya untuk gaya hidup udah lumayan oke ya, olahraga udah di mana-mana. Terus makanan pilihan makanan sehat juga udah lebih banyak ya. Jadi lebih mudah lah untuk kita iniin ya. Gitu. Udah hebat-hebat menurut aku. Iya, PPKM ini sebenarnya ada juga bagusnya ketika dari mulai PSBB dulu ya. Ada tren berkebun, ada tren juga olahraga online begitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tadi yang dokter bilang bahwa ternyata ada nih makanan-makanan yang mudah dibakar. Ini maksudnya gimana nih dok?
Makanan yang mudah dibakar dan Makanan juga mudah yang dibakar. mudah, ya, yang makanan yang sehat ya, terutama ya sayur dan buah itu kan sebetulnya gampang, kalorinya lebih sedikit, jadi otomatis gampang kita untuk bakar. Beda sama makanan-makanan yang kalorinya besar. Dalam arti kata kalau kalorinya besar, otomatis kita harus juga olahraga yang lebih banyak lagi dibandingkan si Oh, makanan-makanan dengan kalori rendah gitu. Jadi oh, mulailah kalau untuk diet biasanya aku selalu saranin makanan-makanan yang memang prosesnya itu nggak terlalu banyak tuh, kayak sayur, buah, kalau emang mau protein kayak daging atau ayam yang memang tidak diproses terlalu banyak, seperti contoh kayak hmm, rendang atau dendeng, kan itu kan prosesnya semakin dimasak terus menerus semakin enak tuh. prosesnya, ya, Iya, lama gitu betul. masaknya tuh, bisa berhari-hari, semakin berhari-hari semakin enak. Nah itu kalorinya semakin besar dan semakin sebetulnya tidak sehat buat tubuh kita. Sebetulnya tubuh kita nggak perlu makanan yang seperti itu gitu. Sesekali boleh lah ya, kalau lagi hari raya ya dok. Boleh, iya, tetap boleh, nggak apa-apa sih. Tapi jatuhnya itu adalah, buat aku selalu mengedukasi bahwa itu adalah makanan yang bukan kita asup sehari-hari, tapi lebih kayak cheating lah, sekali-sekali is okay gitu. Oke, oke. Jadi makanan Hmm, yang bisa dibakar, yang mudah dibakar itu maksudnya adalah kita lihat dari kalorinya ya. betul, Semakin tinggi kalori, semakin sulit dibakarnya, begitu ya dok ya. bakar, betul. Semakin banyak yang kita harus bakar Hmm, kembali gitu. baik. Nah, imunitas. Sebenarnya imunitas itu apa sih? Imun ini sekarang menjadi word of the year gitu. Dari 2020 imun. Bahkan semua sekarang obat-obatan apa jualannya pakai kata menjaga imun gitu kan. Imun, Sebenarnya imun itu betul. apa?